Gila. Susah dilewati guys. Sorry. Bagian paling menyenangkan. Aspal dan turun. Sayang hanya sedikit yang seperti ini. Ya Tuhan, ngapain daftar ini kemarin? Waktu itu saya mikir kan, saya sempat kehabisan minum itu sebelum mil 90. Kalau kehabisan makan itu kira-kira mil 100-an itu. Dalam hati saya, masa saya gagal finish jaraknya sama kayak Umri. Selamat pagi, jam 4.30 pagi di Emporia. Om John Bumiharjo dan saya akan start jam 6 pagi, Om Bre akan start jam 7 pagi. Pagi ini masih 19 derajat Celcius, nanti siang puncaknya 29 derajat Celcius. Hari yang panjang sepeda, seperti kebiasaan saya beberapa minggu terakhir. Minum Herbomojo dulu sebelum beraktivitas, setelah makan tadi. Nah, betul ya? Tahan dulu. Man, giliran Om John, ketemu di Emporia. Is that good? Yes. Okay. And they will get, as it gets warmer, they'll get a little harder. So in Alma, I'll check again and see if we need to let a little out. Okay. Ini apa bang? Merokok. I'll see you later. I'll see you when I'll see you. Ya, 15 menit sebelum start yang 200 mile. Jadi Om John Bumiharjo dan saya di sini. Jadi startnya dibagi-bagi. Yang paling cepat ada di depan sana tempat start. Mereka yang profesional menarget 10 jam ada depan sana. Kemudian ini kelompok yang 12 jam. Jadi Om John Bumiharjo akan mencoba start dari kelompok ini 12 jam. Saya akan mencoba, saya sempat tergoda ingin di sini tapi saya akan main safe karena ini pertama kali ikut dan saya ingin finish dengan nyaman. Jadi itu kelompok 14 jam. Jadi saya akan start di kelompok 14 jam. Kayaknya nggak terlalu banyak, jadi mungkin bisa lebih baik maju ke depan pelan-pelan. Toh nanti ini 330 kilo jadi akan menyebar. Mungkin setelah 30 kilo sudah akan split banyak, jadi bisa nyalip. Jadi saya akan main safe start di 14. Belakangnya ada yang start 16 jam. Jadi karena limitnya kan 21 jam. Jadi kalau bisa finish di bawah 15 jam berarti saya bisa mengalahkan matahari. Realistis bisa ya bisa tidak. Yang penting finish dulu pertama kali. Oke bro, good luck ya. 200 milers, are you ready to Gramo? 3, 2, 1, stay behind the vehicle, riders. Slow up, it's a slow ride. Kita memulai start jam 6 pagi pas. Saya ikut kelompok 14 jam. MK!
Kiri lebih cepat, John. Kiri jauh lebih cepat. Kalau yang helm kuning itu. Mil 30, bagian paling hancur jalannya, banyak yang ban pecah dan berhenti. Ada pembalap Kiel Reinen juga berhenti, bannya pecah. Moga-moga kita aman. Start. Yeah. Sorry, man. Excuse- You win. No, sorry. I just put
kita sudah mil 60, udah lebih dari 100 kilo. Tidak lama lagi akan sampai di kota Alma, pizza pertama. Anginnya kencang sekali dan saya punya masalah rem. Tadi waktu turunan yang curam menghantam batu keras sekali, handlebarnya agak turun dan rem saya bunyi terus. Moga-moga bukan masalah besar dan bisa dibenerin saat di Alma nanti. Ini event terlalu gila. Sudah hampir 4 jam bersepeda, hampir semuanya gravel, 99%. The water station is mile 139.28. It's like halfway between here and the next. So yeah, 110, 115, something like that. All right. Thank you, bro. Yeah, thank you. Enjoy your ride. Oh, man. See you soon. Selesai pit stop di Alma, duduk sekitar 15 menit. Rem sudah dibenerin. Makan pisang 1, makan rice cake, Coca-Cola setengah botol, isi semua bidon. Harusnya on pace 15 jam. Sedikit lebih cepat dari yang diperkirakan, tapi lebih lambat juga dari yang diperkirakan. John sekitar 25 menit di depan. Dia seharusnya bisa finish 13 jam. Dan bismillah, semoga bisa finish. Gak peduli waktu udah. How you doing? Not so good. I know, I started feeling crappy about a mile ago, and ugh, the stomach is like, I hate you. The wind. Oh yeah, totally. And I hate those mile 26 to 40. Yeah. Sketchy. They say some riders crash at the front. Yeah. So water station is mile 110? 126. Okay, cool. I think. Thank you. I could be wrong. Yeah. Kansas supposed to be flat. I know. Everybody thinks it is, and it's not. Oh yeah.
habis. Water station masih kira-kira 5 mile lagi. Tadi sempat berhenti di pinggir jalan, tidur setengah jam. Panas. Aduh. Mohon maaf, ini event jauh lebih berat dari yang kita bayangkan. Air. Can I have the half cup? I have to put pour half into somebody's water bottle. Do you have an empty one? And then we have refill stations. Thank you. Thank you. Sorry, we're down to only 7 of these, or 5 of these maybe. Here, I got this one. Do you want a cold towel? Yes, please. Thank you. You're welcome. Sudah isi air, sudah istirahat, sudah siram-siram air dingin. Panasnya masih luar biasa. Bismillah. Kita meninggalkan Volan, kota mati, titik tengah Unbound Gravel 200 mil. Bismillah, semoga kuat sampai akhir. Bagian paling menyenangkan, aspal dan turun. Sayang hanya sedikit yang seperti ini. Ya Tuhan, ngapain daftar ini kemarin? Masuk gravel lagi. Okay. Oh man, Hey, I don't know if I'm gonna make it. we make it to the water? 120 is it? Oh, yeah, okay. Itu tadi teman babung saya dari Houston, Texas. Dia juga pertama kali ikut. Sama-sama kaget. Event ini ternyata 4 kali lebih sulit dari yang saya bayangkan. 100 mile pertama, alias 160 kilo pertama, total nanjaknya udah 2000 meter lebih. Itu berarti sudah sama dengan Bromo. Naik turun 9%, 12%. Oh. Ini benar-benar Paris Dakarnya sepeda. Tidak ada toko kelontong, tidak ada Indomaret, tidak ada Alfamart. Kalau lapar makanan habis, mungkin harus makan rumput.
you okay? Is it okay? Oh. You okay? Good idea. That way.
right then. All right. How was it? It's harder than I expected. How you feel? It's good. You want mixed in both new bottles? Yes. Okay. Oke, kita jalan lagi guys setelah kita makan sedikit, makan sandwich, minum air, minum electrolyte. We good to go. Yang depan sudah jauh, yang belakang juga jauh. Kita posisi ragu. Jaga pace saja supaya finish. Tanjakannya nggak habis guys, 1 mile aja lama. Banyak yang dorong. %. Dorong. Gila. Susah dilewati guys. Mau 135 10 jam 20 menit. Masih Edwin PT Barrox. From the middle. Tanjakannya patah bro. Aku tanjakannya nggak masalah John, mangan nih nggak tahu. Ketean panganan 10 mil lah durunge water station nggak ada panganan mana terus kau aku sekaiso ini. Iki sampai Terus aku ngomong guys, nah aku kan nunggu aku kasihan John wis balani John aja tinggal aku loh. thank you Bryce. Now time for Panda Express. Ya. And beer. I hope. Yeah, there you go. I hope. Selamat buat John, akhirnya ada orang Indonesia pertama yang finish 200 mile di Dirty Kanza Unbound Gravel. Halo, jumpa lagi dengan saya di podcast Main Sepeda. Saya Johnny Ray bersama Om John Bumiarjo dan Om Asa. Untuk episode kali ini, izinkan saya pertama ini untuk menggarisbawahi dan menjelaskan, karena ya sudah banyak yang tahu ini podcast untuk membahas event Unbound Gravel yang 200 mil. Jadi yang ikut di 200 mil itu Om John Bumiarjo dan Om Asa. Dan sudah banyak yang tahu kalau Om Asa ini tidak finish, tapi saya finish. Tapi lain ya eventnya ya, saya yang 100 mil. Nah, banyak yang meminta dan penasaran bagaimana saya membuli balik atau membalas bulian Om Asa dan Om John selama ini gitu ya. Ya Om Johnnya enggak, Om Johnnya finish, jadi saya enggak bisa bully. Tapi saya garis bawahi di sini, saya enggak membalas, saya cuma ingin menyampaikan fakta-fakta soal 100 mil. Kenapa begitu? Karena menurut saya membalas itu nggak baik, dan yang boleh membalas itu saya kira cuman di dunia ini orang yang boleh membalas itu cuman satu orang menurut saya. Siapa? Tukang parkir. Kenapa? Ya kan, kiri, balas, kan cuma tukang parkir yang boleh. Ya. Kalau saya enggak mau seperti tukang parkir. Jadi ya biarlah ya. Karena apa juga, saya juga takut kualat ya. Karena ya kalau diizinkan dan
kalau dipaksa itu tahun depan pasti ikut. Jadi ya lebih baik saya baik-baik sekarang supaya saya tidak kualat tahun depan. Harus dipaksa ya. Ya, harus paksa. Dia sudah nggak ada pilihan, tahun depan dia harus ikut 200 ya. Dan saya tahu setahu-tahunya dan sepaham-pahamnya kalau walaupun Mas ini tidak finish, hal yang dilakukannya itu sudah jauh melampaui kemampuan orang normal. Jadi ya itu tadi saya takut kualat. Jadi lebih baik enggak. Jadi yang membalas. Tapi waktu itu saya mikir kan, saya sempat kehabisan minum itu sebelum mil 90. Kalau kehabisan makan itu kira-kira mil 100-an itu. Dalam hati saya, masa saya gagal finish jaraknya sama kayak Umri. Jujur, kan kita kan banyak sendirian kan ya. Om John kan apalagi dia yang sampai finish pasti banyak sendirian, pasti banyak mikirnya di tulisan dia kan ada banyak mikirin orang, mikirin yang lain gitu. Jadi masa saya gagal finish milnya sama kayak Omri. Jadi kamu tambah sedikit ya? Anda tambah sedikit kan? Gitu. Enggak, karena kan memang pit stop, bukan pit stop, water stationnya di 126. Oh iya. 126 mil itu 202 kilo. Iya. Sebetulnya tanggapan kalian atau kesan dengan event Unbound Gravel ini gimana? Mungkin saya duluan ya. Kayak misalnya kita tahu ini bukan event yang gampang. Kalau enggak pasti enggak seheboh ini. Iya. Gravel, Om John dan saya dulu juga pernah ngerasain ya gitu ya. Meskipun pakai road bike, tapi kita punya bayangan gravel, pernah naik gravel lah gitu. Cuman saya juga pernah SMA di Kansas. Jadi saya tahu Kansas itu seperti apa. Iya. Yang saya tahu anginnya yang hati-hati. Yang saya tidak menyangka adalah kawasan Kansas yang kita datangi itu. Ternyata tidak ada datarnya, karena Kansas itu terkenal flat. Jadi Kansas itu tempat saya SMA dulu, di tengah Kansas itu. Kalau kita melihat sejauh mata memandang itu datar. Kita kemarin tuh hampir nggak ada, kita bayangin 300 kilo, kemudian kalau di Indonesia kita latihan kan banyak. Misalnya kita bisa ngatur pace, ngatur irama, misalnya sekian watt atau sekian kilometer per jam, segini terus selama berkilometer. Ini kan nggak ada, ini interval terus kalau buat saya gitu. Jadi salah saya sendiri juga, saya sudah nulis, saya salah sendiri, agak underestimate. Kita waktu nyoba tes rute itu juga ternyata cuma dikasih yang gampang-gampang ya kan. Waktu kita ikut grup itu ternyata kita cuma dikasih icip-icip sekeliling kotanya aja. Jadi appetizer nggak disampaikan ke tempat-tempat yang jadi sempat kan kita ngomong kayaknya nih tidak sesulit yang kita bayangkan. Ternyata waktu itu pendengar, kita tuh 2 hari sebelumnya kita mencoba 2 kali. Ya kira-kira 25 kilo dan 40 kilo. Ya masalahnya di sini kita bisa masih jalan 30 kilometeran ya. Itu saya, apalagi yang om ini yang lebih kuat ini, wah bisa ini. Wah, Om John bisa waktu itu saya dengar 12 jam. 13. Dan dia nambah loh. Dia nambah, ingat nggak? Dia nambah latihan. Dia 13. Kita pulang berdua, dia nambah sendiri, bro. Kamu nambah berapa mile? Kalau nggak salah nambah 25. Dia nambah 25 lagi. Dan masa waktu itu targetnya Pitesan, karena wah ini bisa nih Pitesan secara karena kita menjangkau 40 kilo itu cuma berapa? 1 jaman, 1 jam setengah, 1 jam setengah. Wah, gudir ini ya. Maksudnya bisa lah. Saya aja tergoda untuk ngambil 200 mile, tapi nggak bisa karena sudah daftar 100. Syukur. Saya kan tanya dia kan aku nggak tahu ekspektasinya dia seperti apa. Minimal waktu berangkat mungkin kurang lebih sama, tapi ketika hari H atau sebelumnya ekspektasinya ya kita kan pernah coba gravel di Portland ya. Jadi bayangan saya itu batu gravelnya itu bakal seperti itu. Nah, sekarang gini, gravelnya gimana kalau di Portland? Kalau di Portland itu batunya lebih kecil-kecil. Jadi kayak yang godir tadi itu. Oh iya. Ya, yang godir awal itu. Yang 30 km per jam godir itu ya? Betul. Tapi yang kita temui kan yang bukan godir. Setelah masuk di dalam. Iya, setelah masuk di dalam. Itu yang tidak menyangka. Terus yang kedua sama kayak Om Masrul, saya tidak menyangka kalau tanjakannya sesat di situ. Karena ini yang Amerika ya? Bukan Amerika kan biasanya kan kalau bikin gradien kan lebih sopan-sopan. Paling 6%. Sedangkan kemarin banyak di atas 10-nya. Ini kira-kira kalau
orang yang pernah ke Surabaya, daerah Surabaya itu setara apa Om John? Kira-kira? Kalau gradiennya itu kayak Sulit Gondrong. ya, nggak ada sebenarnya. Kan di sini nggak Di ada. sini- Kita nggak bisa ngomong gradien 12% itu mungkin kalau yang pernah ikut Bromocom ya kira-kira ya terakhir-terakhirnya itu lah ya. 5 Iya. kilo terakhir itu kan konstan 10-12%. Balidono. atau kayak Lim Sing Te mungkin. Serius itu? Surya. Ya, Iya. Surya. Lo kemarin tuh kayak Lim Sing Te. Iya, 12%. Dan itu di atas batu gravel yang besar-besar. Oh, berarti saya capek. Pantas lah kalau gitu ya. Loh, tapi Ya, kamu kan juga lewat. Om Rey- Oh, tapi dia rutenya agak beda sih. Om Rey yang rute godir. Dia nggak lewat karena Om Rey 100 mile. rutenya hanya sama sampai mil 30 ya. Iya. Sampai mil 30, setelah mil 30 dia belok kiri, kita kan lanjut ke utara. Nah, saya secara elevasi itu separuhnya Anda loh. Jadi cuman kalau kue itu ya cuman dibagi 2 gini. Kuenya Ya. sama loh. Tapi gradiennya nggak ketemu yang aneh-aneh. Ketemu yang ada. Oh. Iya, mungkin cuma 1-2 kali mungkin. Wah, eman lah gitu. Mestinya Ya, kan tadi bilang batu-batu memang sulit menjelaskan. Om Rey di tulisannya bilang kayak seperti goes di depan toko bangunan ya. Kalau Ya. ketemu toko bangunan yang jualan Ya. tumpuan kerikil-kerikil itu ya, Ya. cuma lewati kerikil-kerikil itu. Itu Ya. kan kerikilnya masih kecil-kecil sebenarnya. Masih kecil. ya. Ini kita baca bahwa itu batu panah kan, itu batu-batunya itu bukan bunder-bunder halus itu bukan, tapi Ya. bentuknya kotak-kotak tajam-tajam. Ya. Itu yang dipakai suku asli Amerika dulu, Indian itu untuk Ya. mata panah kan. Ya. Dan itu yang saya nggak nyangka adalah sialan, maksudnya tanjakan kayak gitu, dan tanjakan itu kan selain batunya besar-besar kan juga nggak semuanya bisa dilewati gini kan Om Jon. Iya. Ada kalau bahasa Jawanya kroak, ada yang lubang seperti dipecah bagian sini sehingga kita harus lewat kiri. Di video mungkin bisa lihat itu Om Jon ngelewatin orang yang berhenti atau apa. Jadi naik turun saya ngelihat waktu mil 100 itu. Mil 100 itu kan sudah 160 kilo jarak mungkin. Ya. Saya sudah nanjak 2.300. Oh, ya. Itu sudah lebih daripada event Bromocom. Meskipun tidak satu tanjakan itu. Ya. Dicicil. Kita tahu 3.600 totalnya. 3.600. 3.600 kan total nanjaknya. Jadi saya pikir 100 mil pertama udah 2.300. Berarti seharusnya kan 100 mil berikutnya kan Lebih nggak lancar. sebanyak ini. Jadi Ya. sempat menghibur diri kayak gitu juga. Nggak bisa, panasnya sudah di atas, Ya. anginnya makin kencang gitu. Jadi ya nanti bicara soal kesalahan saya kan bukan masalah itu ya, kesalahan saya kan soal makanan. Tapi Om Jon mungkin bisa menceritakan juga angin sama Terus panas itu. satu lagi. Ini kan jalannya nggak lurus terus ya. Karena berbelok-belok. Oh ya. Waktu belok itu kita nggak bisa kenceng. Oh ya, karena Soalnya tumpukannya. Ya. ngepot-ngepot gitu loh. Iya. Jadi Nah, iya 90 derajat. iya, kan ya. 90 derajat itu ya. kita beloknya itu susah. Kayak kita mau belok itu tapi nggak bisa belok. Ya, jadi gini mendengar karena rutenya juga saya kan juga lewat. Jadi misalnya nih belokan 90 derajat. Kalau kita di jalan umum di aspal itu kan, kayak Valentino Rossi gitu ya. Nah, Iya. bisa agak ngepok gitu. Bisa diambil Ya, bisa agak gini gitu. Nah, itu jangankan ngepok karena menurut saya kan gini, paling gampang orang bersepeda itu kan lihat depannya. Ya. Ya. Ya, yang bule-bule aja ketika belok itu saya kaget karena mereka tuh nyaris berhenti. Jadi ada belokan tuh tau-tau ngerem gitu. Pertama saya mau ngegas aja, tapi karena ini yang tahu rutenya aja ngerem, apalagi saya ikut ngerem. Ternyata tumpukan kerikilnya itu kalau kita salah milih itu kira-kira segini dan tidak rata. Jadi di sini tebal, di sini segini, di sini tipis gitu. Nah, ini kalau kita asal aja ngambil belok itu pasti kan yang ban belakang atau ban depan kan loncat ke yang tinggi loncat itu. atau terbenam ya. Nah, akhirnya mantap di situ dan bisa jatuh seperti yang ada di video-video itu kan. Ya, di video tadi mungkin ada yang kelihatan saya harus hampir overshoot ke kiri karena kelompok di depan saya ya itu tadi belokan 90 derajat ke kanan. Ya. Saya coba ngurangi kecepatan. Depan bilang slow down di depan teriak gitu kan. Enaknya di sini kan semua komunikasi ya. Kalau kita ada apa-apa, ayo oke. Kemudian slow down on your left, on your right, ngasih tahu kan, selalu komunikasi. Nah itu di depan bilang slow down. Saya udah hampir bablas gitu. Jadi
saya overshoot ngambil sebelah kiri jadi ngelebar di kiri gitu, terus saya bilang slow down too much. Yang sekelilingnya ketawa semua karena ya memang ya saya nggak pengalaman juga dengan tikungan-tikungan itu gitu, jadi nggak bisa kenceng. Jadi kalau untuk nambah lagi rutenya itu, terutama yang di Emporia ini yang dibuat event Unbound Gravel ini, tanah padat, pasir, baru kerikil. Ini kayak zaman sekolah dulu bikin filter air ya. Kira-kira kayak gitu ya. Jadi tanah padat, pasir, baru kerikil. Nah, masalahnya kerikilnya ini beraneka ragam. Ya kan? Ya, kecil, besar, bundar, kotak, tajam, enggak gitu. Jadi apa ya? Kita itu enggak bisa, misalnya ini pasti yang tajam-tajam ya, kita tahu speednya bisanya segitu. Tapi kita akan kaki ketika sudah melewati kerikil yang lebih jinak, maksudnya lebih bisa dilalui cepat. Ya kan yang biasa di situ sudah tahu ya. Kalau ini tipe gini digeradak bisa. Nah, kita kan nyari-nyari ya. Masih belum pengalaman. Ini gimana kelihatannya enggak apa-apa, dilewati tahu-tahu tebel terus bannya kayak tenggelam itu kan. Tapi Om Ring nggak dapat bagian yang paling berat dari event ini, Om John. Apa itu? Little Egypt. Oh, nggak dapat ya? Kamu nggak lewat Little Egypt. Jadi sayang sekali. Jadi itu mil 95 sampai 100. Itu ada bagian ketika kita lewat ada tulisannya. Little Egypt dikasih spanduk ya, dikasih spanduk Little Egypt belok kanan. Saya sudah feeling, waduh ini bagian yang dimaksud itu. Kemudian ya itu bukan, menurut saya itu sudah borderline, sudah nyaris rute MTB menurut saya. Benar, kenapa kok namanya kok sampai Little Egypt? Saya nggak tahu, karena mungkin kawasan itu dikasih nama Little Egypt. Karena kan memang di Amerika Tengah banyak kota-kota namanya seperti Timur Tengah kan, ada kota namanya Lebanon, ada kota. Jadi mungkin kawasan itu dikasih nama Little Egypt. Dan itu bagian yang jujur saya berhenti dan saya sempat berbaring di pohon di situ karena di bawah pohon karena kurma Enggak mikir pohonnya pohon kurma. Di Kansas itu nggak ada pohon ya. Cari pohon aja susah. Iya. Yang Little Egypt itu susah cari pohon. Jadi kalau ada pohon itu selalu ada penghuninya biasanya di bawahnya. Kalau selalu ada, akhirnya pasti ada orang yang. Di Indonesia juga gitu. Terutama beringin biasanya. Oh gitu ya. Ya ada penghuninya, cuma nggak kelihatan. Ya kalau di Little Egypt penghuninya cyclist. Jadi kalau nemu pohon, saya temukan pohon saya ambil, saya mau berbaring di bawahnya kayak gitu. Kalau di Bali kan sampai dikasih kain kan, gitu. Om John mungkin nemu kan di situ rata-rata nonton semua nanjanya nggak ada ya? Iya, nonton Little Egypt itu bagian yang paling berat. Kemudian ada timing chip habis itu. Jadi setelah Little Egypt ada timer, jadi kita dihitung waktunya melewati di situ. Itu yang itu bagian, karena kan setelah itu saya nggak ngerasain lagi. Setelah itu rute-rute biasa Om John yang lewati sampai Council Grove dan sampai finish. Saya kan KU nggak jauh dari situ, jadi ya aduh, sulit membayangkan kayak yang dilihat di video, yang dilihat di foto-foto seolah-olah jalannya lebar, putih, kerikil, itu kan nggak kelihatan, itu kan nggak mulus sama sekali kan ya? Kelihatannya mulus. Tapi kita ada yang Anda lihat ada pembalap trek itu yang jatuh ya waktu itu. Iya, itu di awal-awal, itu di bagian yang agak teknikal sih. Jadi banyak kecelakaan memang. Sebelum pit stop pertama KM 111 sudah 200 orang out sudah out itu 200 orang. Jadi menghibur diri ini. Menghibur diri. Kemudian pembalap profesional juga jatuh di situ, istilahnya peleknya jadi taku. Ngelempit ya. Saking, karena kan saya nggak tahu Om John kena berhenti karena ada kecelakaan atau enggak. Saya sih sedang berhenti karena ada kecelakaan. Ya. Ada kecelakaan. Itu biasanya kalau sudah, karena jalannya tiba-tiba menyempit jadi kayak single track MTB gitu, semua berebut ke situ, lalu tabrakan, ada yang jatuh, ya itu pembalap trek itu salah satunya peleknya patah. Istilahnya jadi taku itu kan. Jadi peleknya melipat gini. Ya kita yang saya bersyukur adalah nggak kecelakaan, karena yang saya khawatir kan itu kan, maksudnya kita nggak pengalaman, nggak tahu rutenya. Itu juga mungkin yang bikin saya mikir saya pasti gelap banget nanti, dan saya akan menghabiskan mungkin 75 kilo di dalam gelap kalau saya paksakan lanjut dalam kondisi fisik sudah memaksakan. Waktu itu ngobrol sama orang, dia juga bilang, "Are you good in the dark?" Dia tanya saya kayak gitu. "Are you good in the dark?" Saya bilang, "Jujur, not a lot of experience." Saya bilang kayak gitu. It's different, dia bilang kayak gitu. Jadi ya diingatkan juga, dan itu mungkin ya bikin saya agak ngepel juga di samping, karena kan kalau kondisinya agak fit mungkin masih bisa fokus dan lain-lain, tapi waktu itu ya godaannya sudah banyak kan kalau sudah kayak gitu kan, godaannya sudah banyak. Ini memang mendengar kalau
Waduh, kalau PR kalau sudah gelap lewat jalan situ, yang terang aja kita itu hatinya bisa ciut gitu ya. Itu dalam keadaan terang benderang itu masih sudah ciut. Itu kalau gelap, aduh, janda. Makanya waktu dulu sebelum podcast yang awal, yang waktu podcast awal itu, saya kan bilang, saya pernah merasakan kegelapan itu di Kalimantan waktu sepedaan yang 500 kilo itu. Jadi saya kan kepinginnya targetnya Bidesan karena saya tidak mau di dalam kegelapan sendiri. Dan itu di aspal. Dan itu masih di aspal yang kita pokoknya selama bisa lurus ke depan. Wah, ini kegelapan naik turun, yang seperti Om Ri tadi bilang, di saat terang aja milih kerikil aja sulit. Kan itu kelihatannya yang tadi saya bilang seolah-olah jalannya lebar, seolah-olah rata, tapi itu kita mau pindah lajur aja kan sulit ya. Kalau sudah di situ ya sebisa mungkin di situ. Gini mendengar, kalau mau pindah lajur itu ada risiko kita bisa jatuh. Karena jalur yang kita mau pindah itu tidak selalu bisa gampang karena kadang-kadang tengahnya itu ada bagian yang lebih tinggi ya, ada tanahnya, ada rumputnya, atau ada kerikilnya yang lebih menumpuk, dan yang paling dikhawatirkan kan banyak bocor itu karena pindah-pindah jalur itu. Jadi bocornya di unbound ini bukan bocor normal di bawah atau apa, tapi sampingnya disayat kan. Jadi itu karena gerakan pindah-pindah itu. Jadi yang tersayat itu dinding ban. Itu yang ya karena saya terus nggak terlalu pengalaman, jadi banyak mikir itu juga gitu. Ya untungnya kita dalam hal ban nggak ada masalah. Om John nggak ada masalah, Anda nggak ada masalah, saya nggak ada masalah. Masalah saya badan gitu. Soal makanan sih itu yang paling utama, penyesalan saya utama. Kita waktu sebelum start kan kita sudah bicara bawa makan apa aja. Makanan itu ada semua, tapi nggak saya bawa. Makanan itu ada di Bryce Gordon itu mekanik sobat kru kita. Jadi waktu pit stop pertama, petakannya udah dimulai di situ, di video kan kelihatan mungkin. Saya tanya waktu itu, John berapa lama gitu? Dia bilang 15-20 menit, tapi ternyata 22 menit di depan gitu. Jadi saya, pede saya gitu. Terus dia bilang, you are faster than I thought, dia bilang gitu. Kamu lebih cepat dari yang saya bayangkan. On pace kayak gitu. Wah, tenang gitu. Maksudnya tenang, waktu itu ya ada Coca-Cola, karena waktu itu belum sempat nyiapin sandwich, ada sandwichnya dia, saya nggak selera waktu itu. Nggak selera. Terus habis itu sebenarnya kan kita beli roti untuk bikin peanut butter sama jelly itu kan. Nah, si Bryce bilangnya dia nggak siap saya datang gitu karena dipikir nggak secepat itu. Jadi ya udah nggak apa-apa. Saya makan rice crispy rice cake-nya rice crispy itu makan itu, makan pisang satu. Pikir saya kan badan masih nyaman kayak gitu. Kemudian minum Coca-Cola cuma setengah botol, itu mungkin juga kesalahan karena sugar spike dan gasnya mungkin. Habis itu pede, saya cuma ngantongi lagi rice cake lagi, strawberry lagi satu, sama gel block gitu ya. Udah itu doang. Saya pikir kan nanti, bisa lah kayak gitu. Apalagi nanti ada water station untuk ngisi air. Apalagi bidonnya isi elektrolit sama karbohidrat. Jadi masa nggak cukup sih kan itu. Sekali lagi meremehkan, itu kesalahan saya. Ternyata ya betul, mil 90 airnya habis. Dia bocor, kan dia sempat bocor. Tasnya bocor. Bukan bocor, nggak rapat ya nutupnya atau apa. Jadi waktu Bryce itu ngisi air, saya kan minta dia ngisi gitu. Itu dia bukanya itu ada lidnya itu yang terlepas. Jadi cuma ditutup biasa itu yang jadi rembes, airnya keluar terus ya. Nah, saya kan nggak ada masalah itu, tapi ya tetap kehabisan juga kayak gitu, karena panasnya kan berapa? 37 Celcius itu. Ya, 35-37. Dan puncak panasnya jam 2 sampai jam 5 sore. Tapi lain Om, di sana ini yang sudah dijelaskan kan keringnya itu, keringat pun kan jarang netes ya. Nggak ada netes ya. Tapi air dalam tubuh ini kan cepat menguap ya. Pengen minum terus kan ya? Pengen minum terus. Kadang-kadang nggak pengen karena sudah lupa. Karena mindset kita kan, contoh aja kalau kita di sini sepanas-panasnya 1 liter itu mungkin 15 kilo kan lebih-lebih ya kira-kira ya. Kalau walaupun panas kalau di sini. Tapi kalau di sana mungkin 1 liter itu bisa cuma untuk 10 kilo itu masuk akal karena panas sekali, cepat kering sekali, itu bahaya. Kita habis water station habis berapa lama? Aku sih cepat sekali habis. Waktu itu 2 bidon karena frame-nya lebih kecil dari frame dia, jadi bidon saya kan besar 1 kecil 1. Kemudian 1,5 liter, 1,5 liter pasti habis duluan karena yang paling gampang diminum gini kan. Karena kan nggak gampang minumnya kan juga nggak gampang. Apalagi kalau ketika naik turun itu kan minumnya nggak gampang.
itu habis mungkin 20 mile, mungkin 20-25 mile ya. Kira-kira segituan sih. Karena kan ditambahi water station satu lagi sama dia. Selisih 25 mile itu. Kalau aku budget 1 jam 1 bidon. 1 jam 1 bidon. Iya. Itu banyak Iya. loh, termasuk itu kan Banyak. 700 mil Yang atau 500. bidon Bidon saya besar. agak besar. Yang besar gitu ya. 700-an. 700-an, 50 mili. Berarti Ya. benar 1 jam banyak. 3 jam itu berarti berapa? 40 mile ya. Iya. Sekarang 40 kalau Anda PP dalam keadaan siang aja, bisa 50 kilo satu bidon bisa tuh kalau di sini. Kalau di sini kita sering di Surabaya. 120 kilo 2 bidon cukup ya. Cukup. Nah, Cukup. makanya lumayan. Kalau Iya, di kan? sini 2 Ini bidon. kan perbandingannya kan Iya. Sangat beda ya. sangat beda gitu. Kita Om John dan saya sering kalau latihan misalnya kalau Surabaya Lawang PP itu 128 130 kilo ya. Itu 2 bidon. 2 bidon. Dan itu hanya air putih, nggak masalah. Iya. Di sana saya ya Ini nggak pakai kembang ya, airport kita. Enggak, aduh makan lah. Om John punya pesan bagus itu habis finish. Kamu beresin perutmu gitu. Beresin perut itu dalam artian saya kan memang punya masalah makan, masalah mah. Jadi ya Saya mungkin juga. kamu terlalu cepat makan. Nggak, saya nggak. Ini mungkin next Bensin boros. Harto. Tiap 2 jam 3 jam kalau nggak diisi protes perutnya ini. Waduh. Tapi Ya, kalau Anda perhatikan artikelnya Om Re, ketika dia di Papa habis finish itu, coba lihat tas minumnya itu ada chips Ahoy di situ. dan itu dalam posisi habis karena kotaknya besar, isinya cuma 5. Tapi mungkin dalam sejarah cyclist Amerika ya, Iya. satu-satunya cyclist yang kalau sepedaan event itu bawa chips Ahoy mungkin cuma Om. Iya. Bawa 1 kotak langsung begitu. Enggak, tapi next time saya juga bawa chips Ahoy karena itu kalorinya tinggi. Aduh. Nah, ini- Saya lihat pembalap-pembalap ternyata kan di tas frame-nya itu ada tangki airnya lagi untuk Ya. minum. Lalu ketika pit stop dia buka isi perutnya itu ternyata banyak sampah bungkus segala macam itu. Ya saya harus belajar makan lah, belajar makan Ya. itu PR saya. Nah, itu kalau saya sih janji mau remedi sih, janji mau remedi. Oke. Ya, ini sekarang saya ke Om John dulu. Ya. Bagaimana kesannya ketika sepedanya itu dipasangi TT bar? Maksudnya kesan bagaimana? Om? Ya, fungsinya itu dapat nggak? Oh, Ini- dapat. Nah, Dapat ini kan sekali. makanya ini kan Ya. kita kan biasanya kalau kita root di sini kan nggak perlu TT bar ini kan. Ini dapatnya gimana? Bisa diceritakan nggak secara teknisnya? Jadi TT bar kalau banyak orang yang untuk event ini kan bingung. TT bar itu apa bisa dipakai kalau di Ya. atas off-road begitu? Benar. Ya. Iya. Jadi ternyata bisa. Hmm. Jadi saya coba itu, kita pilih-pilih jalan ya. Di saat batunya besar-besar sekali yang Ya. kita sangat bumpy, Iya. ya kita jangan pegang di TT bar, itu bunuh diri nanti. Jadi kita carinya yang waktu batunya lebih bersahabat Hmm. dan lebih stabil. Kalau stabil kita walaupun dapat goncangan gini kan kita masih bisa bisa nahan. handling. Itu sebenarnya istilahnya di Unbound di Dirty Kaca dulu itu istilahnya bukan TT bar. Nah, Istilahnya bukan aerobar, apa itu? rest bar. Rest bar. Rest Jadi bar. sambil Iya, istirahat ya. Karena saya bisa bayangin sih saya agak lecet-lecet karena kan mindah gigi terus. Ini sering kegesek-gesek shifter itu. Jadi ini sekarang agak ngapal sedikit. Jadi anak kering segala macam. Ya, kalau kering sering lecet tuh. Lecet-lecet. Basah-basah dikit. Loh, Iya, nggak, benar. orang nggak- Benar, 100% benar ya, benar. Kalau kering kan lecet. Iya. Ya. jadi ini sempat agak lecet. Jadi ya saya mikir juga kalau ikut lagi mungkin ya sekarang udah mulai banyak meriset TT bar mana kayak gitu, karena saya lihat yang juara tidak pakai TT bar, yang cowok itu si Ian Boswell itu, tapi dia pakai handlebar yang ada Ya, kayak semacam ada TT sumunya, bar, ya. ada tambahannya ya. Jadi itu pertimbangan kalau nanti ikut lagi. Rest bar mereka nyebutnya. Penting sih. Kalau menurut saya penting itu karena di saat anginnya begitu kencang itu Ya. bisa posisi aero itu sangat membantu. Ini yang teman-teman mungkin belum paham ya. Anginnya itu 30 sampai 50 km per jam. Itu data resmi balapan adalah 20 sampai 30 mil per jam. Itu dari 30 sampai 50 km per jam. Kita mungkin Dan kadang dari depan. mayoritas dari depan dan samping. Nah, kita hanya dapat dorongan ketika keluar dari Emporia. Oh. Jadi ketika keluar dari Emporia, sebelum orang kan begitu belok ke kiri itu udah mulai headwind atau Iya. sidewind. Jadi
Ya tapi itu bukanlah yang utama. Kalau saya selama bisa makan, ternyata benar, saya pernah baca artikel itu bahwa Dirty Kanza ini bukan balapan sepeda, ini balapan makan dan minum. Iya serius. Ini saya benar-benar memaknainya. Semua pelajaran pengalaman bersepeda itu banyak yang nggak relevan di sini buat saya. Ya. Ini Ilmu tapi kan baru. ilmu baru ya. Jadi nanti kalau ikut tahu harus ngapain. Ya moga-moga nanti itu bisa jadi alat untuk finish dan nanti bisa di-sharing supaya Om Bre nanti ketika ikut 200. Nah, jadi ini garis bawahnya pada mau ikut semua nih. Oh iya. Iya. Saya sih pengen ikut. Saya nggak tahu dia masih pengen ikut atau enggak. Ya semoga dikasih kesempatan. Oh, jadi pada ingin ikut ya. Iya. Jadi kalau ditanya mau ikut lagi apa enggak, jawabannya mau. Mau. Oh. Tapi mungkin nanti ritual makannya harus dihati-hatiin gitu kan. Kita kesalahannya apa? Kamu nulis itu under training. Overeating. Overeating. Jadi 36 jam pertama kita setelah mendarat itu makan 6 kali. Iya. Kacau. Begitu sepedaan makannya sekali. Jadi iramanya kacau ya. Nah, ini saya punya pertanyaan khusus untuk Om John. Iya. Ketika setelah finish, Ya. Oh ini harus tarik sebenarnya ya. Orang Indonesia pertama yang finish unbound gravel atau Dirty Kanza 200 mile. Orang Iya. pertama. Apapun dia orang Indonesia pertama. Ya. Jadi pertanyaannya begini, Om John. Setelah Anda finish, Anda agak merasa kecewa karena waktunya terlalu jauh dengan estimasi. Iya. Betul kan? Betul. Salah satu yang Anda salahkan adalah teman Anda yang ngajak makan. Saya nggak nyebut nama loh ya. Ya. Dan Chips Ahoy kesayangannya. Ya. Betul ya. Anda berdasar atau berjanji kalau ikut lagi. Ya. Aku ikut omongannya. Kita ketemunya langsung di sini ya, supaya aku nggak ikut makan kamu. Jadi tahun depan kalau ada kita ikut unbound gravel lagi yang 200 mile, saya kan ngejar Pidesan. Ya. Saya fokus. Nggak, saya ingat Kali ini waktu finish itu dia baru finish kira-kira setengah jam 12 nanti kalau ikut lagi kita nanti ketemunya di sini. Kita ketemunya di sini. Jangan pergi bareng lagi. Kalau pergi sama-sama remuk redam lah. Nah, sekarang jadi maksudnya apa itu tadi Anda dengan Chips Ahoy itu siwa. Jadi nggak sama. Bukan sih, Pak. Maksudnya itu kan lifestyle kita berapa hari ya? Hampir 2 minggu. 2 minggu pertama yang begitu sehat dan mantap itu. Itu telah karena saya tidak berani timbang, jadi saya tidak tahu hari itu saya naik berapa kilo. Dia timbang. Ingat nggak? Dia timbang. Dia timbang. Kalau melihat waktu itu kan Om Bre timbang, dan kalau melihat angkanya Om Bre yang begitu fantastis ya, saya nggak jauh berbeda lah. Dan sementara dia rutenya timbang dan ngomel-ngomel. dan rutenya kita tanjakannya seperti itu kan di luar perkiraan semua. Jadi saya tahu, waduh ini dead weight saya banyak ini. Gitu. Apa sudah dead weight? Tapi apakah secara khusus Anda menyesali bawa Chips Ahoy? Saya nggak bawa Chips Ahoy. Nah, maksudnya kan waktu itu kan makan terus di hotel, bawa makan. Revisi ya, karena mereka satu kamar. Jadi di mana ada Ray bawa Chips Ahoy, pasti ada John. Dan saya nggak tahan gitu loh. Kalau Om Bre lihat Chips Ahoy, saya suka makan, saya suka Chips Ahoy, saya mengenalkan Chips Ahoy ke Om Bre. Jadi kalau Om Bre makan, apalagi malam jam 12, Kan negus. jam 1 gitu ya, Om Bre habis jumpa fansnya di IG. Jadi teman-teman di apa. kesimpulan hari ini adalah salah Chips Ahoy. Nah, ya itu tadi Om makanya. Bre ngemil, ya saya nggak tahan juga. Jadi makanya pertanyaannya itu kembali lagi ke laptopnya itu apa berikut itu anti Chips Ahoy. Chips Ahoy-nya setelah event aja. Setelah event aja. Ya berarti kalau sebelum kasihkan saya dulu. Iya. Ada pertanyaan juga, ada perubahan dalam artian perubahan aksesori atau equipment nggak? Kalau saya kan mempertimbangkan titik bar. Nah, masih fit-fit sih, tapi mempertimbangkan titik bar sama
mungkin menggunakan ban yang lebih lebar lagi. Itu karena masukan dari Bryce Gordon waktu itu pakai ban yang lebih lebar lagi. Jadi asal informasi kita pakai ban 40 mm, rata-rata juaranya pakai 40 atau pakai 42 kan ya. Tapi banyak peserta pakai 45, pakai 650B 2,1 inci kayak gitu. Saya mempertimbangkan pakai ban lebih besar lagi dikit. Tapi sekali lagi ini masih jauh, masih tahu. Tapi ini hebatnya event ini ya. Apalagi yang gagal finish kayak saya itu langsung mikirkan kalau tahun depan ngapain, kalau tahun depan ngapain, kalau tahun depan ngapain. Itu yang kalau Om Jan apa yang kira-kira pengen diubah? Kalau TT bar pasti pakai. Mungkin saya ganti titik bannya yang lebih pendek. Yang lebih kecil ya? Yang lebih ringan juga. Yang lebih ringan. Iya, untuk ban, ya ini nanti kita masih harus research lagi ya. Kan kita harus tes. Sama ada kemungkinan kan bakal keluar yang baru atau apa ya. Iya. Ya itu hebatnya. Jadi sekarang ini perang sepeda ini banyak di gravel ya. Kan kita ketemu banyak pembalap pro ya. Iya. Ketika kita foto sepedanya diminggirin ya. Iya. Ternyata itu sepeda prototype. Jadi banyak pabrikan seperti Trek, Canyon, kemudian Felt, apalagi kemarin Cannondale itu ngeluarin sepeda-sepeda baru semua di sini. Dan kita waktu itu foto sama pembalap-pembalap itu, ketika foto krunya itu kayak minggirin sepedanya gitu. Betul, supaya nggak ke foto ya. Ya, salah satu yang menurut saya dan Om John itu antik adalah atau tidak lazim adalah waktu itu sepedanya Trek, warnanya merah. Yang menarik adalah wheelset belakangnya ini seperti wheelset TT kan? Oh iya, pakai disc wheel ya. Pakai disc wheel ya. Ketika selesai foto mereka langsung ngajir. Ternyata keluar di berita malamnya itu sepeda prototype. Makanya mereka langsung pergi. Soalnya kita jangan lihat itu lama-lama kan. Dan nggak boleh ke foto kan. Oh, nggak boleh ke foto. Iya, nggak boleh ke foto. Jadi padahal kita ngajak foto. Jadi ya banyak. Dan mungkin soal nutrisi saya pasti PR-nya makan. Ya soal itu dan soal apakah itu karbon, apakah itu titan, apakah alloy, saya nggak terlalu pusing kan. Karena kan saya belum, mungkin dari 1.100 pesertanya kelas 200 itu mungkin yang pakai karbon mungkin separuh mungkin. Kayak pembalap tim 2024 itu ya, kalau nggak salah 2024 nama timnya itu pakai alloy, pakai felt alloy yang gravel. Jadi banyak yang karena memang ya tadi jangan sampai jadi taku, jangan sampai karena kan jatuh sedikit rusak macam-macam. Omri nanti videonya Omri akan lebih seru karena dia nangkep yang darah-darah katanya. Iya. Yang jatuh di saya yang nyesel, saya nggak, ya bukan nyesel sih karena kita nggak pengen merekam bencana ya. Memang karena tikungannya tadi seperti diomong itu ada yang jatuh. Saya tahu ini ankle-nya pasti kena kayak gitu. Ini bahunya pasti kena itu. Ada beberapa, jadi ya tetap terima kasih Tuhan kita semua bertiga dikasih keselamatan. Termasuk Bryce ngomong kayak gitu sebenarnya. Waktu jemput saya itu dia bilang saya hanya lega kalian semua masih tegak, katanya masih berdiri tegak gitu. Karena ya waktu di Alma dia bilang banyak kecelakaan katanya kayak gitu. Jadi ya yang fraktur ada, yang cacal-cacal itu pembalap trek segala itu yang dilarikan ke rumah sakit juga itu karena ada luka besar sekali katanya di kakinya. Ya enggak kaget karena ketika jatuh yang menerima ini adalah kerikil yang tajam-tajam tadi itu. Atau batu besar. Ya, dan kita kan enggak mungkin mau jatuh terus milih di mana ya kan nggak nutupi gitu. Ya itulah mungkin buat saya. Om John mungkin ada yang mau ditambahin lagi. Untuk berikutnya, misalnya buat teman-teman yang pengen ikut atau apa? Untuk berikutnya mungkin saya juga mau mengganti option camelback di punggung. Iya, kita bawa 1,5 liter ya. Iya, itu nggak enak. Mungkin ganti yang di bawahnya top tube. Jadi ternyata banyak trik-triknya ya pembalap-pembalap itu ya. Jadi saya belum nemu. belum nemu. Tasnya sudah, itunya belum. Jadi bawa tangki di bawah frame itu ya. Iya. Nggak, tasnya ada tapi. Oh, Bryce sudah punya tasnya? Enggak, maksudnya masih bisa dicari kalau tasnya, tapi tangki yang dimasukkan ke situ modelnya gimana itu yang saya nggak bisa paham. Jadi memang kan ya inovatif banget ya, karena kan ini kan orang ketika dipaksa survival dia trik sama anunya jadi banyak ya. Jadi ini diapain itu luar biasanya event ini. Jadi banyak ide-ide pinter lah menurut saya. Ya itu kalau dari saya. Om Ray mungkin terakhir. Om Ray belum ya? Om Ray minggu depan. Ya, jadi saya simpen aja karena kalau nambahi jadi panjang ini sudah time. Ya, jadi ya itulah dari kita. Mohon maaf, saya tidak finish pribadi. Kita harus bangga Om John Bumiarjo jadi orang Indonesia pertama yang finish Dirty Kanza Unbound Gravel. Nggak ada giveaway ya?
Itu helmnya baru itu belinya di Kansas itu, aku tahu itu. Cuma nanti kita di episode berikutnya, episodenya Omri nanti ada giveaway ya, yang khusus Unbound Gravel ya. Siapa tahu kerikilnya aja kan juga nggak apa-apa kan. Ya itu, Omri silakan tutup. Ya gitu pendengar. Sampai jumpa di episode yang berikutnya, itu giliran saya yang ditanya-tanyain nanti, nggak tahu sama yang mana. Tapi paling enggak Anda bisa tahu bagaimana event 200 mil ini, bahkan untuk Om John yang begitu dikdaya di Indonesia itu, di sana juga perlu effort yang luar biasa. Jadi kalau enggak finish itu menurut saya lumrah, dan kalau ngulangi itu lagi saya nggak tahu itu kesalahan atau benar, tapi paling enggak ya itu PR-nya Om Masa kalau saya finish. Ya, siap, terima kasih, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih. Mojo Stamina, ambition, passion, style, talent, charm, and charisma. 7 essential herbs to support meal stamina. Herbal Mojo.